Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma yassir umurana li ziyaratil Makkah wal Madinah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Imam An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai ke sahabat dan Rasulullah. 24 bab baru. Babu taglidi ukubati. Bab taglidi kerasnya. Taglid asal katanya ghalaba. Lau kunta ghalidha, keras. Apa bedanya keras ghalid dengan syadid? Kalau syadid keras juga. Kalau ghalid itu keras yang tidak terlihat, tapi kalau syadid dia nampak. Apa yang keras di sini? Babu taglidi ukubati, bab kerasnya ukubah, hukuman. Bagi siapa? Apakah bagi orang penjudi, atau bagi orang yang minum minuman keras, atau bagi orang yang berzina, atau bagi orang yang melalaikan perintah Allah? Hukuman yang keras bagi siapa? Atau bagi orang yang berpandiran di majelis? Ayo. Langsung tembak aja Ustaz itu. Ternyata bab hukum kerasnya hukuman man amara bil ma'ruf, bagi siapa yang memerintahkan atau mengajak kebaikan, au nahi 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa khalafa qawluhu fi'luhu, tetapi bertentangan dengan cakap atau lisan atau kata-kata yang keluar dari mulutnya. Apa maksudnya Ustaz bab ini? Bab ini hukuman keras bagi siapa yang memerintah, menyuruh orang kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, tapi menyelisihi apa yang dia katakan. Kalian jangan suka main judi online. Ternyata di HP ustadznya yang bilang itu ada aplikasi judi online. Kalian jangan minum minuman keras. Kalian jangan, ayo kita boikot produk Israel. Ternyata ustadznya dilihat lagi makan donat merek produk Israel. Ada kan yang kayak itu Ustaz? Ada.
cerita dari guru kami, orang Sumatera, berapi-api Ustadz ceramah, kita harus memboikot Israel, produk-produk Israel harus kita boikot. Sekalinya ada Ustadz Ta'ungku Dzulkarnain almarhum, pas di bandara tetangga Ustadz tadi makan donatnya produk Israel. Lihat tadi ceramah berapi-api untuk boikot Israel, ternyata makan donat produk Israel. Kata Ustadznya gini, produk Israel harus kita basmi Ustaz. Harus kita binasakan. Ternyata orang yang menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, tapi dia ada menggawi, ini ada hukuman yang zalim, keras. Seperti biasa setelah judul ayat Quran baru masuk hadis. Apa ayatnya? Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri." Atamuruna, kalimat bahasa Arab a. Satu aja hamzah a. Apa artinya? Du. Apa artinya du? Apakah? Bahasa Arab itu simple hurufnya, tapi artinya panjang. Makanya kalau kalian melihat kamus bahasa Arab itu tebal-tebal, karena bahasa Arab ini simple tapi artinya di Indonesia kan panjang. Contoh, dhahaba, arti Indonesianya dhahaba itu dia seorang laki-laki telah pergi. Nah, cuma satu kalimat. Qala, apa arti qala? Dia satu orang laki-laki telah berkata. Amun bahasa Banjar simpel, inya bepander, nah sudah. Terpanjang kalau bahasa Arab qala, lebih simpel lagi. Atamurunan nasa, apakah ta'murunan nasa, kau mengajak orang-orang bil birri, kepada kebaikan. Masih ingat? Birrun itu artinya kebaikan. Birrun itu baik. Baik dalam bahasa Arab ada banyak. Ada jayyid, ada thayyib, ada hasan, ada ihsan. Nah, macam-macam. Tapi tingkat kebaikan yang baik yang paling atas adalah birrun. Kenapa? Karena Allah sandingkan birrun itu dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua bahasa Arabnya birrul walidain. Kemudian ada juga salah satu ustaz, ternyata Pak Ustaz mengisi kajian tafsir Quran, nama beliau adalah Ustaz Mabrur. Kenapa ustadznya Ustaz Mabrur? Kalau orang haji, semoga haji yang mabrur. Karena mabrur itu asal katanya birrun, baik, kebaikan. Saya doakan nampaknya di sini banyak plotter-plotter yang mau umroh, kita doakan semoga semuanya umroh yang mabrur. Amin. Jadi birrun itu kebaikan yang didapatkan, dan kebaikan itu menjadi kebaikan bagi yang lain setelah dia mendapatkannya. Nah, itu makanya setelah haji itu semoga habis haji ini rajin ke masjid, semoga habis haji ini rajin rupiah putih, kemana aja rupiah putih. Kenapa? Supaya ada kesasar. Coba jepit buku piah putih kemana-mana. Andak ke warung nang remang-remang tuh pasti ditagih orang. Pak Haji lah yang di sini andakannya, di situ masjid. Lindungi bujur-bujur piah putih. Kita lanjutkan fokus ke ayatnya. Atamurunan nasa, apakah kau mengajak orang kepada kebaikan? Wa tamsauna anfusakum, akan tetapi kau lupa dengan dirimu, kata Allah. Wa antum tatlunal kitab, padahal kau itu sudah membaca Alkitab. Apa maksud Alkitab ini? Alkitab artinya ada 3, tergantung konteks. Kalau konteksnya ada Nabi Musa, berarti kitab di sini maksudnya Taurat. Tapi kalau ada kalimat Isa, berarti kitab Injil. Tetapi kalau tentang Nabi Muhammad, Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab
la raiba fi. Kitab di sini artinya Al-Qur'an. Allah memperingatkan kepada kita, kau ini sudah mengajak orang kebaikan, tapi kau lupa dengan dirimu, padahal kau sudah membaca Al-Quran. Afala ta'qilun, bukankah kau ini punya akal? Nah, ini sindiran dari Allah. Pian ini sudah menyuruh orang kebaikan, meninggalkan maksiat, tapi kenapa pian masih menggawi? Afala ta'qilun. Kata Allah, kau ini masih ada akal atau tidak? Afala. Al-Baqarah ayat 144. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman di Masjid Hajaratul Syuhada dan di Ratu Elok ini, lima taquluna, lima, mengapa? Taquluna, kau mengatakan, mala taf'alun. Wah, ini keras. Mengapa kau mengatakan mala taf'alun, yang engkau tidak kerjakan? Kenapa kau mengatakan apa yang tidak kau kerjakan? Kemudian di ayat selanjutnya, kaburo, yang besar, maktan, murka, indallah, murka Allah yang sangat besar itu adalah apa? Antaqulu ma la taf'alun, yaitu kau mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan. Ternyata ini siksanya besar dari Allah. Kau mengatakan sesuatu tapi yang tidak engkau kerjakan. Makanya ulun berpesan kepada murid-murid, termasuk kepada diri ulun pribadi. Ini ternyata bab ini khusus sindiran ustaz rupanya. Khusus yang bepandir nih. Yang bepandir ini punya biar nyaman. Yang bepandir ini rawan di azab Allah. Kalau bepandir tapi kalau menggawi, nih masuk bab ini. Apalagi omongan orang zaman dulu tuh ngalih dipegang, tapi ngomongan zaman sekarang gampang. Nih ada buktinya. Pak Ustaz bilang gini, tapi tak ngerjakan. Na'udzubillah min dzalik, bisa jadi azabnya sangat keras. Makanya ulun berpesan kepada murid-murid ulun, siapa tahu nanti lulus kuliah menyampaikan kitab Riyadhus Shalihin, atau teman-teman yang sudah kuliah ternyata menyampaikan kitab Riyadhus Shalihin. Apa pesan dari guru kami? Paksa kerjakan sesuatu. Misalnya apa? Paksa untuk sholat malam, paksa untuk sholat subuh berjamaah ke masjid, paksa untuk bersedekah, paksa untuk melakukan segala perbuatan. Supaya apa? Supaya tidak termasuk dari bab yang ini, yang termasuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid-murid saya berpesan, kalau sudah menyampaikan ilmu, ayo paksa diri ini, entah itu sholat sunnah atau sholat tahajud, puasa sunnah. Soalnya ada, ayo kita semua puasa sunnah, tapi orangnya kadang menggawi. Jadi usahakan yang menyampaikan ini kerjakan, meskipun ya memang berat ujian, tapi ancamannya lebih berat. Kabura maqtan indallah, dosa yang besar di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, yaitu mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhbaran, mengabarkan an Syuaib sallallahu alaihi wasallam, dari Syuaib, wa ma uridu an ukhallifakum ila ma anhaakum anhu, yang artinya aku tidak ingin menyalahimu dari apa yang telah aku larang. Maksudnya apa? Yang sudah dilarang oleh Nabi, jangan sampai kita selisih, jangan sampai kita kerjakan. Ayatnya sudah, dari ayat Quran kita sudah dapat bahwasannya orang yang mengajak kepada kebaikan tapi tidak melakukannya itu mendapatkan hukuman
yang besar. Kita sekarang masuk ke hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama atau hadis yang nomor 198. An Abi Usamah dari Abu Zaid. Siapa Abu Zaid ini? Namanya adalah Usamah bin Zaid. Abu Zaid ini namanya beliau adalah Usamah bin Zaid. Berarti Usamah ini anaknya si Zaid. Siapa nama beliau? Usamah bin Zaid. Ternyata ayahnya Usamah ini si Zaid, anaknya Usamah juga si Zaid. Itu orang Arab bahari itu Kai, anak, kemudian anaknya Kai, cucunya tadi diberi nama ngaran Kainya. Itu zaman dulu orang Arab suka seperti itu. Tapi kalau orang sekarang anti sudah. Kenapa anti? Kada ketujuh lagi ngaran Kainya. Contoh aja nih, contoh ngaran cucu dia gini namanya. Ada. Ngaran cucu Pak Kamarudin misalnya punya ada lakian, maulah diberi nama Kamarudin. Jarang orang zaman sekarang nih. Kenapa? Itu budayanya sudah berganti. Kalau orang Arab, Zaid punya anak Usamah, Usamah punya anak, dikasih nama anaknya laki itu siapa? Zaid. Kada jauh-jauh mana punya wah ini Pak Ustaz minta ngaran siapa ngaran Kai pian? Ngaran Kai kulun Sulaiman. Beri nama Sulaiman. Aduh Pak Ustaz sudah banyak Pak Ustaz teh nang lain pang. Nang Tegaul sedikit nang siapa Alexander kan Pak Ustaz teh. Atau kayak ngaran murid-murid yang sering ulang-ulangi ada Muhammad Messi, macam-macam. Ada Fernando. Wah ini ngaran macam-macam. Umurnya ngaran Kainya, ada mau sudah itu ngaran orang bahari. Nah, ini sudah. Siapa Zaid ini? Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat baginda Nabi Muhammad SAW. Sekedar info, FYI, for your information. Abu Bakar As-Siddiq namanya ada dalam Al-Quran Pak? Tidak ada. Umar bin Khattab ada namanya disebutkan dalam Al-Quran? Tidak ada. Ali bin Abi Thalib ada namanya disebutkan dalam Al-Quran? Tidak ada. Utsman bin Affan? Tidak ada. Siapa nama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Zaid, anak angkat Nabi. Saking istimewanya nih. Ini kira-kira ada apa namanya Muhammad Zaid nih? Adanya Zaid. Oh, Zaid beda Pak. Nah ini muncul pertanyaan dari santri, kenapa yang dibuat contoh untuk nahwu itu pasti Zaidun. Karena Zaidun itu namanya ada di Quran. Ada di surah Al-Ahzab, falamma qada Zaidun, ketika telah habis masa iddahnya istri Zaid. Zaid anak angkatnya Nabi itu menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Setelah menikah cerai. Dalam hukum jahiliyah, ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Itu hukum jahiliyah. Kemudian dinikahkan oleh Allah, akhirnya Zainab binti Jahsy ini menikah kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghapus hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah mantan istri anak angkat tidak boleh menikah dengan ayahnya. Kemudian Zaid ini saking istimewanya Pak, disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan? Pada saat itu para sahabat mengatakan, oh Zaid anaknya Muhammad, Zaid anaknya Nabi Muhammad, Zaid anaknya Nabi Muhammad. Padahal anaknya Nabi Muhammad itu sudah tiada. Pada boleh Nabi Muhammad tidak punya anak. Qasim, Ibrahim, Abdullah sudah tidak ada. Tapi disebutkan oleh orang Arab, oh Zaid bin Harisah anaknya Nabi Muhammad, maka turun ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan ayah kandung dari siapapun. Nah,
Maksudnya apa? Nabi Muhammad tidak punya anak antum. Kalau punya, ada nabi hanyar berarti ini setelah Nabi Muhammad. Ada sekarang nih Pak, di mana-mana pengajian mengaku aku ini nabi yang ke-26 ya. Wah, ini sudah kelihatan berarti. Kelihatan apa Pak Ustaz? Lain kelihatan nabinya, kelihatan rambutnya, kelihatan dustanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Usamah dan juga Zaid anaknya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa kata Nabi? Perhatikan. 10 menit sudah masuk jam-jam akhir, biasanya baterainya sudah mulai turun. Kita fokus dulu ini ke isi hadisnya. Apa kata Nabi? Yu'tar rajuli, didatangkan seseorang kalau atayati datang. Tapi kalau utia yuta itu didatangkan. Yu'tar rajuli, didatangkan seseorang yaumal qiyamah, di hari kiamat, fayulqa finnar, orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ingat betul-betul. Kemudian apa yang terjadi? Setelah dicampakkan oleh Allah dalam neraka, fadadiku, pemarutannya ini hancur. Setelah pemarutannya hancur, aktabu badrihi, keluar dari perutnya itu usus ini besar, panjang, keluar. Kemudian apa? Fayaduru biha, orang tersebut yang dicampakkan masuk neraka tadi, ususnya yang berserakan tadi, dengan ususnya itu dia berkeliling. Wa yadurul himaru firraha, sebagaimana keledai mengelilingi penggilingan. Perhatikan firman, ini batu, kemudian ini batu lagi untuk menggiling. Kemudian di sini ada kayu, di ujung kayu diikat keledai. Keledai itu berjalan berkeliling, ditutup matanya. Kenapa? Menggiling di tengah tuh supaya digiling. Apa yang digiling? Bisa kacang-kacangan, bisa zaitun, supaya apa? Diambil. Nah, nanti di hari kiamat ada orang yang dicampakkan ke neraka, kemudian perutnya itu terburakai, bahasa kita. Nah, bahasa Jermannya terburakai usus ini. Maksudnya hadis ini apa? Maksudnya hadis ini ingin menyampaikan kita bahwasanya siksa orang ini sangat menyakitkan. Orang itu kalau sudah keluar ususnya itu Pak, biasanya sudah selesai mati. Tapi apa? Di hari kiamat dia disuruh berhutang dengan ususnya itu. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang ini. Kemudian apa yang terjadi? Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Orang-orang di neraka itu berkumpul. Setelah berkumpul, fayaquluna, mereka berkata, ya fulan, bro, terlalu anu kalau bro. Fulan, wahai fulan, manakah? Apa penyebab kau disiksa oleh Allah seperti siksa yang sangat menyakitkan ini? Kenapa kau dapat siksa yang seperti ini? Kemudian alam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bukankah kau dulu itu suka mengajak orang kepada kebaikan, kemudian melarang orang kepada maksiat, kemungkaran? Fayaqulu, kemudian orang yang dihukum oleh Allah dengan usus yang keluar tadi berkeliling, apa yang dia katakan? Bala, ini tentu iya. Kuntu a'malu bil ma'ruf, aku dulu sering mengajak orang kepada kebaikan, wala atihi, tapi aku kadang menggawi. Nah, berat itu Ustaz. Kawan yang Ustaz punya membaca dari akhirat, murid-murid. Ini ada 2 murid ulun di sini hadir bulik hari ininya setelah membaca hadis ini. Pak Ustaz ngerinya, Pak Ustaz kadang-kadang udah kayak Ustaz ngeri banget hadisnya. Hampir ulun ini.
Kita selesaikan dulu baru pesannya. Wala atihi, dan aku tidak mengerjakan. Wa anhauna 'anil munkar, dan aku melarang orang berbuat maksiat, melarang orang berjudi online, melarang orang berzina, melarang orang minuman keras. Wa atihi, aku melarang, wa atihi, dan aku menggawi. Muttafaqun alaih, hadis ini tingkatannya paling atas sahih. Muttafaqun artinya disepakati, ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Pak Ustaz, setelah belum membaca ini kadang-kadang lagi menceramah Pak Ustaz, setelah membaca ini alim benar besar tanggung jawabnya. Itulah yang belum merasakan sebelum diminta ke sini. Berat mengisi ceramah. Mama ulun berpesan, sampaikan apa yang digawi, sampaikan apa yang digawi. Itu aja sudah, karena berat tanggungannya itu. Jadi ulun ini paksa mau kada mau gawi Pak, supaya apa? Supaya kada terbuat dalam sini. Meskipun awalnya terpaksa. Makanya ulun menyuruh orang tahajud, paksa-paksakan tahajud. Meskipun malam-malam mengantuknya minta ampun mahal. Menyuruh orang puasa Senin Kemis, puasa juga meskipun lagi mengajar, rangkuman lalu. Tapi apa? Supaya kada termasuk nih. Nah, pesan ulun kepada teman-teman, murid-murid ulun atau teman-teman kuliah, jangan sampai beranggapan, aduh Pak Ustaz, kalau kayak itu kada hendak ceramah. Jangan. Kalau tidak ada orang yang menyampaikan hadis, menyampaikan dakwah, siapa lagi orangnya? Akhirnya ulun dapat nasihat dari guru kami di Darul Ilmi juga, Ustaz Abror. Ketika itu kami menyampaikan, Ustaz, karena kawan aja kan Ustaz Abror, kayak apa nih Ustaz, ulun rasa ada cocok nih menyampaikan kajian apa segala macam. Ujar beliau, sampaikan aja. Soalnya kalau kami menyampaikan, karena siapa lagi bisa jadi karena dimasuki orang-orang liberal. Siapa tahu nanti dimasuki orang-orang yang sesat. Akhirnya yang menyesatkan orang yang jamaah yang sesat banyak, akhirnya karena itu kada mau, jadi masuki aja. Sampaikan aja, sambil menyampaikan itu kerjakan semampunya apa yang bisa dikerjakan. Nah, catatannya di sini apa dalam hadis ini? Bahwasannya siksa orang yang menyampaikan, melarang orang kepada kemungkaran tapi menggawi, siksanya sangat berat, menyakitkan. Seperti itu Pak. Pian bayangkan aja, ada kodok itu dipalu pakai palu yang besar, pasti peparutannya terburai. Pas keluar itu kan otomatis harus sudah mati, tapi tetap dihukum di hari kiamat. Semoga kita bisa terhindar dari dosa ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Pak, jangan habis nih ciut pian melihat misalnya karaoke di higa rumah, di higa masjid pulang misalnya ada karaoke. Aduh, ngalih juga madahi orang karaoke nya. Biasanya aku sana juga empat duduk aja, mana bungas ngalih juga madahi. Nah, jangan gara-gara hadis ini kita down atau chill. Tapi dengan hadis ini kita, Nabi ingin mengajarkan bahwasannya sambil kita menasihati orang, sambil kita juga menggawi. Jangankan di akhirat baik, di dunia aja sempat mesti contoh nang abah menyuruh nang anak tolak ke mana? Ke rumah Quran. Nah, ikut di main HP aja. Tulak tuh nak wadah Ustaz Hamid ke rumah Quran, jangan anaknya apa? Wah, bah, itu ngaji Ustaz Hamid nang dasar orang tua lagi pada sekolah diri gua aja. Nah, sopan gua kalau gitu. Nah, itu dari segi dunia. Ini pesan dari Nabi. Selesai seperti biasa terakhir qauluhu, Imam Nawawi menjelaskan kata-kata yang sulit. Tandaliku, kalimat tandaliku wa huwa bidalil muhmalah, yaitu dengan kalimat dal yang muhmalah. Apa arti muhmalah? Tidak ada titik. Kalau pakai titik mu'jamah. Banyak iklannya di sini. Sibuk mangkuk ya kawan. Itu gambaran biar bahari juga kayaknya. Kita doakan semoga itu menjadi anak cucu kita yang bisa menjadi orang-orang soleh dan bermanfaat bagi Allah. Amin. Tandaliku, apa artinya tandaliku?
keluar. Maksudnya dari perutnya itu keluar. Aktabu am'ah, usus. Aktabu itu usus. Jadi keluar ususnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, sudah masuk waktu isya terakhir. Babul amri bi ada'il amanah. Bab yang ke-25, ternyata yang tadi hadisnya cuma satu. Meskipun satu ngeri juga baik hadisnya. Bab yang selanjutnya bab ke-25, babul amri, bab amri perkara bi adai menunaikan amanah, yaitu amanah. Ada kata amanah, amin, aman, iman, itu seakar kata. Apa maksudnya? Amanah itu yang harus kita jaga, orangnya disebut al-amin. Makanya baginda Nabi itu diberi julukan al-amin. Qala ta'ala, apa ayatnya yang menyuruh kita amanah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, an tu'addu, untuk memberikan amanat ila ahliha, kepada orang yang ahli, kepada orang yang cocok. Harus amanah itu pian berikan kepada orang yang ahli. Jangan sampai cuma gara-gara orang dalam aja. Pak, ini mohon maaf Pak, titipan dari mohon diterima jadi PNS. Ini apa segala macam, titipan dari atasan ini ngarang-ngarangnya Pak, ini keponakannya wali kota, keponakannya gubernur, mohon diterima kerja di sini. Waktu diterima ternyata tidak sesuai ahlinya, kerjaannya berantakan, sampai kantor cuma absen, cuma pinjer aja, sampai kantor kada begawi, menyuruh yang bukan SMK yang magang. Nah inilah karena amanah tidak sampai orangnya yang cocok ahlinya. An-Nisa ayat 58. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradna, Allah mengatakan, kata Allah, kami telah memberikan amanah ala samawati, kepada langit. Allah memberikan amanah kepada langit. Wahai langit, siapkah kau dapat amanah? Wal ardi, dan kepada bumi. Wahai bumi, siapkah kau diberikan amanah? Wal jibal, dan juga jibal. Apa jibal Pak? Gunung. Langit, bumi, gunung. Ditanya oleh Allah, mampukah kalian diberikan amanah? Fa abaina ayyahmilnaha. Mohon maaf wahai Allah, langit, bumi, gunung tak sanggup menerima amanah dari Allah. Wa asfaqna, kami takut mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalaha al-insan, tiba-tiba yang mampu siapa? Insan, manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu banyak dari mereka orang-orang yang zalim, dan jahula, banyak orang-orang zalim. Masuk kita ke hadisnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasa, kata Nabi, tanda orang munafik itu ada 3. Munafik itu asal katanya nafaqah. Apa itu nafaqah artinya Pak? Nafaqah itu bahasa Inggrisnya tunnel. Apa tunnel itu Pak? Terowongan, jujur yang bisa bahasa Inggris. Kalau pian nanti umroh, amin. Nanti pian umroh, pian melihat bahasa Arab di situ nafaqah. Jadi ini gunung. Kalau mau lewat gunung nih, lawas. Jadi di bawah ini dibobol. Nanti dibobol, di sininya di pintu masuknya ada tulisan nafaq. Nafaq itu artinya bukan munafik. Nafaq itu artinya terowongan. Kalau ya kan kasihan umroh melihat nafaq, ini tanda-tanda orang munafik. Kenapa terowongan itu disebut dengan nafaq yang seakar kata dengan munafik? Karena terowongan itu punya 2 muka, 2 sisi. Orang munafik mukanya 2 baik. Nah ini di kantor kisah-kisah baik, sekalinya pas berpandir lawan bos menjatuhkan pian. Nah ini munafik.
Kata Nabi, tanda orang munafik itu 3, kita sudah hafal, kita baca secara cepat saja. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada, kalau dia berjanji akhlafa, dia mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia beriman diberikan amanah, khana, dia berkhianat. Semoga kita semua dan anak cucu kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam, tinggal 3 menit tadi. Sebetulnya ada pertanyaan tadi Pak, cuma kita jawab nanti mungkin di WhatsApp atau di pertemuan selanjutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan rahmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat